Pernahkah Anda merasa diawasi oleh sepasang mata tak kasat mata saat sedang sendiri? Namun anehnya, justru di saat itulah rezeki besar tiba-tiba datang mengetuk pintu. Bagi pemilik weton legi, itu bukan sekadar firasat. Di balik ketenangan Anda bersemayam 4 sosok khodam sakti yang energinya mampu menggetarkan jagat spiritual. Bukan sekadar penjaga, mereka adalah magnet keberuntungan yang bikin merinding. Siapkah Anda mengenali siapa yang berdiri di belakang Anda selama ini? Filosofi manis di balik pasaran legi, sang wadah cahaya dari timur. Dalam bentangan kosmos perhitungan Jawa, legi bukan sekedar nama hari pasaran. Ia adalah sebuah filosofi hidup yang mendalam, sebuah kode alam semesta yang dititipkan kepada mereka yang lahir di bawah naungannya. Kata legi dalam bahasa Jawa berarti manis. Namun, manis di sini bukanlah tentang rasa gula di lidah, melainkan tentang manisnya budi pekerti, tutur kata, dan perjalanan nasib. Menurut serat primbon kuno, pasaran legi duduk di singgasana arah mata angin timur, wetan. Timur adalah arah di mana sang surya pertama kali menyapa dunia setiap pagi. Ini adalah simbol dari wiwitan atau permulaan. Mereka yang berweton legi secara alamiah membawa energi fajar, penuh harapan, selalu bisa melihat peluang baru di tengah kegelapan dan menjadi pembawa kabar baik bagi lingkungannya. Energi timur ini disempurnakan oleh elemen warna yang menaunginya, yaitu putih. Warna putih dalam mistisisme Jawa melambangkan kesucian atau kasucian, ketulusan hati, dan sifat dasar yang mudah beradaptasi. Seperti kain mori putih yang siap menerima corak batik apapun, orang legi memiliki fleksibilitas mental yang luar biasa. Mereka tidak kaku, mampu bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat tanpa kehilangan jati dirinya. Inilah yang membuat mereka sering disebut sebagai negosiator ulung, mampu mendamaikan dua pihak yang berseteru dengan manisnya diplomasi mereka. Kombinasi energi timur yang optimis dan elemen putih yang tulus menciptakan karakter dasar yang unik, sumeleh. Sumeleh adalah tingkatan di atas sabar. Ia adalah penerimaan total terhadap ketetapan Sang Pencipta setelah berusaha maksimal. Orang legi jarang meledak-ledak dalam amarah. Mereka cenderung mengolah masalah di dalam batin, memfilternya dengan kejernihan pikiran sebelum bertindak. Lantas, apa hubungannya karakter dasar ini dengan khodam sakti? Inilah kuncinya. Dunia spiritual itu bekerja berdasarkan frekuensi. Makhluk berenergi tinggi, terutama khodam-khodam dari golongan putih, pembawa kebaikan dan rezeki, sangat tertarik pada wadah yang tenang dan bersih. Batin orang legi yang sumeleh dan tidak mudah bergejolak, ibarat sebuah telaga yang airnya tenang. Di telaga yang tenanglah bayangan rembulan, energi gaib, bisa terpantul dengan sempurna. Mereka yang berweton legi memiliki wadah batin yang luas dan stabil. Mereka tidak mudah kesurupan oleh ego atau nafsu sesaat, sehingga energi khodam tingkat tinggi merasa nyaman untuk bersemayam dan bersinergi di sana. Mereka adalah tuan rumah yang baik bagi energi-energi besar. Ketenangan mereka bukanlah kelemahan, melainkan sebuah benteng tak kasat mata yang justru menarik kekuatan besar untuk mendekat dan memberikan perlindungan serta kelimpahan. Filosofi manis ini adalah fondasi. Tanpa memahami kemanisan dan ketenangan batin ini, mustahil seseorang bisa mengendalikan 4 kekuatan besar yang akan kita bahas selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk seluruh sedulur dari berbagai keyakinan. Sugeng Rauh di channel Primbon Mbah Paing, cucu Mbah Sadimin, Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kebumen, tempat berbagi ilmu leluhur Jawa yang penuh pitutur lan pangaling-aling. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share agar channel ini terus istiqomah nguri-uri budaya Jawa, agar wejangan leluhur Jawa bisa terus lestari dan berbagi manfaat. Sedulur kabeh, tuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar. Dari Sabang sampai Merauke, kita satukan doa. Sadurunge lanjut, tulisan kota asal panjenengan di kolom komentar. Mbah doakan, sing duwe hutang mugi enggal lunas, sing lagi sakit mugi enggal pinaringan sehat, sing golek gawean mugi ketemu kerja sing dikarepake, mugi uripe tansah kebak berkah lan kabagjaan. Amin. Manifestasi 4 Khodam Sakti, sang penjaga gerbang kelimpahan. Bagi mereka yang awam, Khodam sering disalahartikan sebagai jin pengganggu. Namun, dalam kearifan Primbon, Khodam adalah pendamping spiritual yang datang karena adanya keselarasan frekuensi. Weton Legi dengan elemen putih dan arah timurnya adalah magnet alami bagi sosok-sosok pangkat tinggi di alam sana. Berikut adalah 4 manifestasi Khodam yang menjadi pilar rizki bagi Weton Legi. Pertama, Khodam Macan Putih, Prabu Siliwangi Lineage. Sosok ini adalah yang paling sering muncul dalam terawangan batin bagi pemilik Weton Legi. Macan putih bukan sekedar simbol kekuatan fisik, melainkan simbol wibawa dan perlindungan. Khodam ini biasanya hadir untuk menjaga mereka yang sering dizolimi. Pernahkah Anda merasa bahwa orang yang berniat jahat kepada Anda tiba-tiba urung atau justru terkena sial sendiri? Itulah auman tak terdengar dari macan putih. Dalam hal rizki, macan putih memberikan insting predator yang tajam dalam melihat peluang bisnis, membuat pemiliknya disegani oleh kawan maupun lawan bicara. Kedua, Khodam Naga Emas, sang arsitek kelimpahan. Jika macan putih adalah pelindung, maka naga emas adalah pembawa keberuntungan materi. Naga dalam mitologi Jawa sering dikaitkan dengan bumi dan harta karun terpendam. Khodam naga emas yang mendampingi Weton Legi biasanya bermanifestasi dalam bentuk pancaran aura kuning keemasan yang keluar dari dahi atau pundak. Khodam ini bekerja pada aspek negosiasi dan daya tarik. Orang yang didampingi naga emas akan memiliki lidah yang manis namun berbobot, sehingga setiap kata-katanya dipercaya oleh klien atau atasan, yang pada akhirnya membuka keran rizki dari segala penjuru. 3. Khodam Eyang Sedulur Papat, manifestasi sejati diri. Ini adalah tingkatan Khodam yang paling sakral. Sedulur Papat 5 Pancer adalah konsep 4 saudara gaib yang lahir bersama kita. Bagi Weton Legi yang sudah mengenal jati dirinya, keempat saudara ini akan aktif dan berubah menjadi sosok penjaga yang menyerupai diri mereka sendiri, namun dalam versi yang lebih bercahaya. Mereka bertugas memberikan petunjuk batin atau intuisi. Saat pemilik Weton Legi hendak mengambil keputusan salah, Khodam ini akan memberikan bisikan berupa rasa tidak tenang di hati, menghindarkan mereka dari kerugian besar atau penipuan. 4. Khodam Kiai Wijaya Kusuma, sang pembawa mukjizat.
Kembang Wijaya Kusuma adalah legenda bunga yang hanya mekar di malam hari dan konon bisa menghidupkan yang mati. Khodam yang mengambil rupa sosok orang tua bijaksana, kiai, dengan aroma bunga yang semerbak ini melambangkan keberuntungan tak terduga. Weton Legi yang didampingi sosok ini seringkali mendapatkan mukjizat kecil, seperti proyek yang tiba-tiba cair saat sudah pasrah, atau bertemu orang penting secara tidak sengaja di saat genting. Ia adalah energi penyembuh dan penyejuk di tengah kerasnya persaingan hidup. 4 kekuatan ini tidak berdiri sendiri. Mereka bersinergi di dalam batin Weton Legi, menciptakan sebuah sistem pertahanan dan penarik rejeki yang sangat kuat. Namun ingat, mereka hanya akan betah bersemayam jika sang pemilik weton tetap menjaga kemurnian elemen putihnya, kejujuran, dan ketulusan hati. Sinkronisasi energi. Mengapa Weton Legi jadi anak emas Khodam? Setelah mengenal 4 sosok agung di bab sebelumnya, mungkin terbersit tanya di benak Anda. Mengapa entitas sekuat macan putih atau semulia naga emas mau mendampingi manusia biasa? Jawabannya terletak pada satu hukum alam semesta yang tak terbantahkan, hukum keselarasan vibrasi atau getaran. Di alam semesta ini, energi hanya akan tertarik pada energi yang sefrekuensi. Khodam golongan putih yang membawa misi kebaikan dan rezeki memiliki vibrasi yang sangat halus dan tinggi. Mereka tidak akan bisa mendekat, apalagi menyatu dengan wadah yang vibrasinya rendah, yaitu hati yang penuh amarah, dendam, dan keserakahan yang meledak-ledak. Disinilah keistimewaan Weton Legi. Seperti yang kita bahas di bab 1, karakter dasar Sumelah adalah kunci utamanya. Batin orang Legi ibarat sebuah gelas yang bersih dan kosong. Karena kosong dari ego yang berlebihan, maka ia siap diisi oleh energi-energi besar. Berbeda dengan weton lain yang mungkin memiliki karakter api yang membara, Legi adalah air yang tenang. Mekanisme klik antara manusia dan Khodam. Sinkronisasi energi ini tidak terjadi seperti saklar lampu yang dinyalakan. Ia adalah proses penyelarasan rasa pangrasa atau kepekaan batin. Ketika seorang Weton Legi mulai hidup selaras dengan jati dirinya, menjaga tutur kata yang manis, tidak menyakiti orang lain, dan ikhlas dalam bekerja, maka frekuensi tubuhnya meningkat. Di titik inilah, 4 Khodam sakti tadi merasa nyaman. Mereka mulai menumpang pada aura pemilik weton. Bagaimana sinkronisasi ini bekerja dalam mendatangkan rizki? Jangan bayangkan uang jatuh dari langit. Khodam bekerja melalui intuisi tajam. Alarm bahaya naga emas. Saat Anda hendak ditipu rekan bisnis, tiba-tiba hati Anda terasa tidak enak tanpa alasan logis. Itu adalah sinyal dari Khodam naga emas yang memblokir energi negatif lawan bicara Anda. Dorongan macan putih. Saat Anda ragu mengambil peluang besar, tiba-tiba muncul keberanian luar biasa dan keyakinan diri yang tinggi. Itu adalah injeksi energi wibawa dari macan putih agar Anda berani melangkah. Solusi Kiai Wijaya Kusuma. Saat Anda buntu masalah hutang piutang, tiba-tiba di tengah malam muncul ide cemerlang yang tak terfikirkan sebelumnya. Itu adalah wahyu kecil yang dibisikkan oleh sang kiai. Jadi, Weton Legi dipilih bukan karena mereka paling sakti, tapi karena mereka memiliki potensi wadah batin paling stabil untuk menampung energi pangkat tinggi ini tanpa menjadi gila atau sombong.
ketenangan Anda adalah senjata terkuat Anda. Tanda-tanda khodam telah bangkit. Deteksi getaran sang penjaga. Sampai di titik ini, Anda mungkin bertanya-tanya, apakah 4 kekuatan ini sudah aktif dalam diri saya atau masih tertidur lelap? Ketahuilah, wahai pemilik weton legi, khodam-khodam sakti ini tidak bangkit dengan ledakan dahsyat seperti di film-film. Kebangkitan mereka bersifat halus, meresap ke dalam sendi-sendi kehidupan, namun dampaknya sangat nyata. Seringkali Anda menganggapnya sebagai kebetulan, padahal itu adalah campur tangan mereka. Berikut ini adalah tanda-tanda otentik yang sering bikin merinding bahwa khodam macan putih, naga emas, sedulur papat, dan Kiai Wijaya Kusuma telah bersinergi dengan jasad dan ruh Anda. Pertama, perubahan sorot mata dan aura, efek macan putih. Tanda fisik paling jelas terlihat di mata. Pernahkah ada orang yang berkata bahwa mereka takut atau segan menatap mata Anda berlama-lama padahal Anda sedang tidak marah? Ketika khodam macan putih aktif, sorot mata Anda memancarkan wibawa tingkat tinggi. Ada ketajaman yang menusuk ke batin lawan bicara. Di sisi lain, kehadiran energi ini sering ditandai dengan perubahan suhu tubuh mendadak. Di saat genting, punggung atau tengkuk Anda terasa hangat menjalar atau justru merinding dingin. Itu adalah tanda sang penjaga sedang memasang pagar gaib di sekitar Anda. 2. Deja vu dan mimpi yang menjadi nyata. Efek sedulur papat. Inilah tanda yang paling mistis. Frekuensi Anda mengalami deja vu atau perasaan pernah mengalami suatu kejadian sebelumnya meningkat drastis. Ini bukan gangguan ingatan, melainkan bocoran masa depan yang diberikan oleh sedulur papat. Lebih jauh lagi, mimpi Anda bukan sekedar bunga tidur. Anda sering mendapatkan mimpi yang jernih, lucid dream, bertemu sosok-sosok sepuh yang memberikan nasihat atau melihat gambaran peristiwa yang keesokan harinya benar-benar terjadi. Intuisi Anda menjadi setajam silet. Anda tahu siapa yang berbohong dan siapa yang jujur hanya dalam sekali pertemuan. Menjaga amanah dan pantangan agar rezeki tak pergi menjauh. Punya 4 khodam sakti itu ibarat mengendarai mobil mewah dengan mesin bertenaga besar. Jika Anda tahu cara mengemudikannya dengan bijak, Anda akan sampai ke tujuan kesuksesan dengan sangat cepat. Namun, jika Anda ugal-ugalan dan sombong, kecelakaan fatal hanya tinggal menunggu waktu. Banyak pemilik weton legi yang di masa mudanya sangat berjaya, namun di masa tua justru terpuruk. Mengapa? Karena mereka gagal menjaga amanah dan melanggar pantangan yang telah ditetapkan oleh alam semesta. Berikut ini adalah panduan wajib agar sinergi khodam tetap langgeng. 1. Pantangan utama, penyakit hati, sombong dan angkuh. Khodam golongan putih, terutama dari Trah Macan Putih dan Kiai Wijaya Kusuma, sangat membenci kesombongan. Ingat, khodam ini datang karena ketenangan dan kesucian batin Anda, elemen putih. Begitu Anda mulai merasa paling sakti, paling kaya, atau merendahkan orang lain, vibrasi Anda akan berubah menjadi kotor. Saat vibrasi Anda kotor, khodam-khodam ini tidak akan hilang, tapi mereka akan mundur atau tidak lagi aktif membantu. Akibatnya, rezeki yang tadinya lancar tiba-tiba seret dan perlindungan gaib Anda akan melemah.
tetaplah menjadi pribadi yang padi, semakin berisi, semakin merunduk. 2. Etika berbicara. Jaga lisan Anda. Seperti yang dibahas di bab 4, lisan weton legi yang sudah aktif khodamnya adalah sabdo dadi, atau apa yang diucap jadi nyata. Pantangan kerasnya adalah jangan menyumpahi orang lain dan jangan pamer, ria. Jika Anda sering menggunakan ucapan untuk menyakiti hati orang lain atau sekedar memamerkan kekayaan, energi naga emas akan meredup. Naga emas menyukai kemuliaan, bukan keserakahan. Gunakan lisan Anda untuk memotivasi, mendoakan, dan membangun jaringan rezeki. 3. Makanan energi. Ibadah, sedekah, dan laku prihatin. Khodam bukan butuh sesajen berupa makanan fisik, melainkan energi cahaya dari amal perbuatan Anda. Ibadah dan meditasi, ini adalah cara untuk mengisi ulang baterai spiritual Anda. Sedekah, ini adalah cara terbaik menyenangkan khodam naga emas. Dengan memberi, Anda membuktikan bahwa Anda adalah saluran rezeki yang baik bagi alam semesta, sehingga alam akan mengirim lebih banyak lagi lewat bantuan khodam. Puasa weton. Melakukan puasa pada hari kelahiran, legi, adalah cara terbaik untuk mempererat ikatan dengan sedulur papat. 4. Penutup. Menjadi terang bagi sekitar. Tujuan akhir dari memiliki pendamping sakti bukanlah untuk menjadi dukun atau orang sakti yang ditakuti, melainkan menjadi manusia yang bermanfaat. Rezeki yang dibawa oleh keempat khodam ini hanyalah alat bagi Anda untuk membantu keluarga, sesama, dan lingkungan. Ketika Anda memposisikan diri sebagai pembagi rezeki bagi orang lain, maka seluruh energi alam semesta, termasuk 4 khodam sakti Anda, akan bekerja lembur untuk memastikan kantong Anda tidak pernah kosong.